malah mau tanya. Ya, silakan brother. Mau tanya apa? Mau tanya ini, apa namanya? Agama yang tertua menurut Kak Elia siapa? Agama yang tertua? Mungkin kalau di dunia ini mungkin Hindu ya. Kalau keagamaan yang tertua itu mungkin Hindu. Gitu. Terus kalau secara logika aku kan, agama yang tertua itu berarti agama yang pertama kali ada, otomatis baru adalah agama-agama baru, bener nggak? Nah, terus kenapa agama baru ini datang tidak, gimana maksudnya, tidak mengikuti agama yang tertua aja? Agama Paham yang nggak tertua maksudnya? gini, agama yang tertua. Kamu mendefinisikan agama itu apa? Lalu yang kamu maksud yang tertua itu nominanya kah atau realitanya? Ini harus kamu pahami. Agama tertua, secara nomina mungkin Hindu yang tertua. Tapi secara realitanya yang tertua itu apa? Pasti yang ada di zaman Adam. Nah, di zamannya Adam apa janji yang diberikan kepada Adam? Kan Mesias. Berarti Adam percaya kepada Mesias yang akan datang nggak? Oke, kalau berbicara mengenai Adam, naskah yang paling akurat yang berbicara mengenai Adam, itu apa? Taurat. Di dalam Taurat, ya, yang dijanjikan Allah kepada Adam ketika penciptaan dan kejatuhan setelah penciptaan itu apa? Kan Mesias. Mesias itu bahasa Yunaninya apa? Kristos. Berarti Tuhan menjanjikan Kristos kepada Adam. Artinya Adam percaya kepada Kristos yang akan datang. Memang kata Kristen di waktu itu belum ada nominanya, tapi realitanya udah ada nggak mempercayai Kristus yang akan datang? Padahal Kristen untuk pertama kalinya disebut di Antioquia oleh rasul-rasul. Tapi kenapa Adam secara realitanya itu sudah percaya akan Mesias yang akan datang, yang adalah keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Ada nggak di Hindu begitu? Nggak ada. Nah, berarti secara nomina mungkin Hindu yang tertua, tapi secara realita yang tertua siapa? Hah? Kristen ya? Ya Kristen. Karena Adam itu percaya kepada Mesias yang akan datang. Tuhan nggak kasih agama kepada Adam. Nggak ada Tuhan bilang, Adam, inilah agama yang kuridoi. Nggak ada. Yang Tuhan janjikan kepada Adam itu, aku akan memberikan seorang Mesias yang akan datang. Keturunan perempuan, yang hanya dari perempuan. Siapa yang hanya dari perempuan? Adam. Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang bertanya, saya akan secara jujur mengatakan agama tertua itu secara nominal pasti Hindu. Tapi realitanya, jadi bedakan nominanya, bedakan realitanya. Gitu. Jadi yang sejarah, pelajaran kita belajar sejarah itu benar karena itu benar karena itu history by nominanya. Ya mereka mempelajari histori karena nominanya ada kan. Tapi coba saya tanyakan sama kamu, di dalam perjanjian lama, sejarah-sejarah yang ada di perjanjian lama, di mana si Yesaya menubuatkan ini, si Musa mengatakan ini, itu merujuk kepada siapa? Aku nggak tahu. Cerita Kristen buta, jadi nggak tahu Mesias itu apa tuh, nggak ngerti. Cuman mau ini apa namanya, menurutku aja realitanya gitu kan. Agama tertua itu kan ya mungkin secara nominal kan Hindu, terus ada lagi kalau realitanya pasti kekristenan. Realitanya kekristenan. Karena kalau kita menarik jalurnya Adam, kita coba ya, kalau kita mengikuti kalendernya orang Ibrani itu di zamannya Tuhan Yesus aja lahir itu 5.700-an. Sampai sekarang itu hampir 8.000. Nah, kalau kita mengikuti perhitungan mereka, yang tertua tetap janji itu dong. Kan Torah.
yang membuka Alkitab, yang membuka Tanakh itu kan Torah di dalam Bereshit. Ya berarti janji itu yang lebih tua. Nah janji itu meskipun tidak ada istilah dari janji itu, tapi realita janji itu kan tergenapi 2000 tahun setelahnya. Siapa itu? Yesus. Gitu lah. Jadi ya silahkan gitu. Tapi kalau saya cara berpikirnya begitu simple. Kalender yang paling lama tuh kalender siapa? Ibrani kan? Makanya filsafat tertua itu filsafat siapa? Bukan Yunani, Yahudi. Filsafat tertua itu filsafatnya Yahudi, bukan Yunani loh. Bapak filsafatnya Yunani, Thales, itu baru ada di abad ke-6 sebelum Masehi. Salomo itu sudah berfilsafat. Bahkan Musa itu seorang filsuf. Ya, kalian mau tanya lagi satu boleh? Ya silakan. Apa itu? Menurut Kak Elia, kita kan beragam ya, beragam kan. Terus kalau di Kristen kan berarti hanya orang yang percaya Kristus yang masuk surga, benar nggak? Kerajaan Allah. Nah, yang tidak percaya atau agama lain akan secara otomatis tidak akan masuk ke kerajaan Allah, benar nggak? Betul. Nah, apakah ada contoh di agama lain, terus dia tuh kayak kusuk, terus tuh dia rajin dan segala macam, apakah masih tidak bisa ditolong oleh Tuhan gitu? Oke, sekarang saya tanya begini. Sebaik-baiknya orang dia punya dosa atau enggak? Kayaknya ada, kan nggak ada manusia yang suci. Betul. Jadi sebaik-baiknya orang dia pasti punya dosa. Nah, upah dosa itu apa? Itu kematian. Jadi begini loh. Kami orang Kristen menginjili kalian itu bukan karena biar saya dapat upah, biar saya mengambil keuntungan dari kamu. No. Kita memberitakan Injil itu sebagai cara kita untuk memberitahu bahwa lihatlah kamu ini, kamu sedang di dalam kematian. Maka kamu harus percaya kepada Dia yang telah mengalahkan kematian. Siapa yang telah mengalahkan kematian? Yesus Kristus. Melalui apa? Kebangkitannya. Ada nggak pribadi yang bangkit selain Kristus dalam sejarah? Tidak ada. Hanya Dia saja. Yang artinya kalau Dia saja bisa mengalahkan kematian itu, lalu mengapa kita yang pasti mati itu tidak beriman kepada Dia yang hidup kembali? Gitu loh. Jadi kita itu percaya, makanya saya selalu bilang sama orang, tujuan kamu bertuhan itu apa? Kamu baik, oke, kamu baik. Tapi kamu punya dosa. Kalau kamu berharap Tuhan mengupahimu sorga karena perbuatan baikmu, lalu bagaimana dengan kejahatanmu? Apakah Tuhan tidak mengupahinya juga dengan kematian? Lalu bagaimana porsinya? Oh, ada orang berkata, tapi kok dicuci dulu di neraka? Dosa-dosanya dibersihkan dulu, dicuci dulu, baru nanti setelah bersih ke sorga. Di mana keadilannya kalau begitu? Kamu dicuci untuk sementara waktu karena dosamu, tapi kamu menikmati sorga untuk selama-lamanya karena perbuatan baikmu. Padahal perbuatan baikmu juga hanya sedikit, perbuatan jahatmu juga hanya sedikit. Dan kamu melakukan yang baik dan yang jahat dalam kurun waktu tertentu. Tapi mengapa Tuhan mengupahi kejahatanmu dengan neraka hanya dengan sekian waktu, tapi memberimu kekekalan atau sorga dengan waktu yang lebih panjang? Di mana keadilannya kalau begitu? Jadi kalau ada orang mengatakan kami dicuci dulu di sorga, di neraka, baru kami masuk sorga, itu bukan keadilan. Itu enggak keadilan Allah. Karena kamu menikmati sorga untuk selama-lamanya, untuk perbuatan baikmu yang kamu enggak lakukan selama-lamanya. Tapi
Kamu diupahi neraka untuk perbuatan jahatmu yang kamu juga nggak lakukan untuk selama-lamanya. Di mana keadilannya kalau begitu? Nah itu makanya bukan solusi. Yang begitu tuh nggak solusi. Tetapi solusinya adalah percayalah kepada Dia yang telah mengalahkan kematian itu. Yohanes 10 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, dan tak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa Tuhan Yesus mati? Dia mau membuktikan ucapannya yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus tuh mau bilang begini, kamu sudah mati, tapi lihatlah aku akan mati dan aku akan bangkit lagi untuk membuktikan kepadamu bahwa maut dan kematian itu tidak berkuasa atas aku. Maka ketika kamu beriman kepadaku, aku akan melakukan hal yang sama kepada kamu. Nah, ketika orang menolak Yesus, itu wujud dan bukti apa? Bukti bahwa dia menyombongkan diri. Dia berusaha untuk mencapai Allah karena kekuatannya. Jadi, sebaik apapun orang, sehebat apapun orang di luar Yesus, dia mungkin hebat di mata dunia. Tapi apakah dia hebat di mata Allah? Kamu misalnya punya kesalahan. Kamu melanggar lalu lintas. Lalu hakim itu akan berkata, benarkah Ricky kamu telah melanggar lalu lintas? Betul yang mulia, saya telah melanggar lalu lintas. Tapi jangan lupa yang mulia, saya telah berbuat baik. Cucu. Menurutmu, apakah hakim itu akan melepaskanmu dari dakwaannya? No. Nggak peduli sebanyak apa perbuatan baikmu, kesalahanmu tetaplah dihukum. Allah pun begitu. Kalau dia hanya memaafkan begitu aja, berarti dia bukan adil. Gitu loh. Nah makanya dari semua yang telah ada di semesta ini, siapakah yang menjadi jawaban atas itu? Tanpa menafikan apapun, saya harus mengatakan it's only Jesus Christ. Karena kisahnya Kristus itu bukan dongeng, itu nyata. Dia bangkit, hidup kembali, naik ke surga 40 hari, itu ada sejarahnya. Dan sejarahnya itu bukan yang katanya enggak. Kamu bisa cek sampai sekarang. Kamu ada uji sains, metodologi, apa segala macam. You can search that. Kamu bisa mencari itu lebih dalam. Itulah mengapa saya harus selalu mengatakan, tidak ada yang lebih besar daripada Kristus. Tidak ada yang lebih berharga daripada Kristus. Tidak ada yang lebih mahal daripada Dia. Gitu. Iya, tapi ini apa namanya? Kalau udah dijelasin tadi kan kami ini yang mungkin bukan tidak percaya, tapi kan dipengaruhi oleh faktor keturunan dari satu agama tertentu. Terus kami tidak diajarkan lagi kan. Jadi akan semakin banyak dong yang apa namanya tidak percaya akan Yesus, karena kami dilahirkan terus kami tumbuh. Nggak bisa begitu. Kamu sudah mendengarkan Injil ini, kamu sudah mendengarnya dari saya. Dan jadi kalau kamu tetap menolak, kamu nggak punya alasan di hari penghakiman. Ketika kamu berdiri di hadapan hakim itu, kamu nggak akan bilang, Tuhan, aku belum pernah mendengarkan kabar keselamatan itu. Kamu nggak akan punya alasan untuk mengatakan itu. Karena kamu hari ini sudah mendengarnya dari Elia. Makanya untuk itulah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18-19 dia berkata apa? Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus perintahkan sesuai dengan kehendak Allah. Bahwa kehendak Allah adalah mengkehendaki semua orang diselamatkan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus di bawah kolong langit. Jadi makanya kita tuh menginjili. Ada yang menginjil sampai ke desa-desa apa segala macam. Kamu pikir kita dapat apa? Kita dapat duit gitu? Emang kamu pikir rasul-rasul itu dapat duit? Mereka jadi kaya gitu dengan menginjili orang? No, tapi karena ada roh Allah di dalam kita, maka roh itu menuntun kita untuk membawa orang kepada apa yang dikehendaki roh. Apa yang dikehendaki roh? Tuhan Yesus berkata, jikalau roh itu datang, ia akan bersaksi tentang aku. Ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri.
Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kami orang percaya itu memampukan kami memberitakan Injil kepada kamu yang belum percaya. Karena roh yang di dalam kami itu mengkehendaki agar kamu diselamatkan sama seperti kami juga beroleh keselamatan itu. Gitu loh. Jadi kami memang dipanggil untuk menginjili orang, brother. Kita nggak dapat apa yang kita dapat. Ya mungkin kita dapat keuntungan-keuntungan tertentu. Tapi setimpal nggak itu dengan kehinaan yang kita peroleh. Tapi justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus berbahagia oleh karenanya. Lagi pula begini, satu-satunya ajaran di dunia ini yang menentang human desires itu hanya kekristenan. Ada nggak ajaran seperti Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu, ampunilah segala sesuatu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu menentang keinginan daging kita. Itu menentang dosa-dosa kita loh. Kalau memang kekristenan itu tahayul, dia akan dibuat sedemikian rupa untuk memuaskan telinga manusia. Tapi apakah kekristenan memuaskan telinga manusia? Tidak. Dia malah menghajar, menegur habis-habisan, menelanjangi keberdosaan kita. Agar kita sadar dan mengakui bahwa ketidaksempurnaanku harus menuntun aku agar disempurnakan dan dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Makanya kami rajin menginjili orang. Kami banyak yang gak takut mati di dalam penginjilan. Kenapa? Karena itu panggilan kami, roh itu yang memampukan kami untuk bersaksi mengenai siapa? Mengenai Kristus. Jadi kamu sudah mendengar Injil sekarang ini, jadi kamu tidak punya alasan untuk mengatakan aku belum mendengarnya. Ya, saya memanggil kamu untuk percaya. Masalah kamu percaya, saya nggak punya hak mengkristenkan kamu. Ya, tetapi karena kamu telah mendengar kabar ini, doa saya adalah kamu dipanggil untuk bersatu di dalam yang ilahi melalui Kristus. Tapi kalaupun kamu menolaknya, maka penolakanmu itulah yang akan menghakimi kamu. Tapi berat itu, Kak. Ya, enggak, saya enggak meminta kamu yang lain-lain. Kamu bilang kamu berat karena agama kamu. Bukan. Ini maksudnya gini. Kalau itu kan keluarga gimana responnya? Terus ini kok komennya nih Injil dibaptis itu apa baptis? Ya baptis itu kamu dipersatukan dengan Kristus di dalam baptisan. Oh, gereja. Ya dibaptis dalam air. Dengan air. Kalau orang mau jadi Kristen itu, mau mengikuti Yesus, dia harus dibaptis. Dibaptis itu dia dibaptiskan di dalam air. Itu untuk keselamatan gitu loh. Kalau kamu bilang gimana orang tua apa segala macem dan lain-lain, ya kalau kamu lebih memikirkan keselamatan tubuhmu daripada keselamatan jiwamu, ya itu urusan kamu gitu loh. Karena saya lihat banyak orang juga, orang yang dulunya bukan Kristen, sangat dibenci orang tuanya karena jadi Kristen, tapi pada akhirnya orang tuanya mengasihi dan menerima dia. Ketika dia sudah menjadi Kristen, kenapa? Karena buah-buah hidupnya itu berbicara tentang siapa dia. Makanya orang jadi Kristen itu berbicara tentang pertobatan. Penolakan oleh dunia itu biasa. Yesus Kristus kami saja itu ditolak oleh dunia ini, padahal dia yang punya dunia ini. Kalau dia saja ditolak oleh ciptaannya sendiri yang dia buat, adakah alasan bagi kita untuk merengek kalau orang tua kita menolak kita? Ingat, orang tua kita menolak kita, keluarga kita menolak kita, karena itu adalah dunia. Tetapi Allah tidak pernah menolak kita, karena dia memanggil semua orang untuk kembali kepada dia di dalam kasih-Nya itu. Gitu. Jadi kamu sudah mengerti, kamu sudah paham Injil itu yang begini. Inti Injil itu saya udah kasih tahu ke kamu tadi, kebangkitan. Tapi iblis akan mengatakan, iblis itu akan berusaha membuat kamu untuk tidak percaya. Percayalah. Sekarang saya tanya sama kamu, yang diserang satanis itu agama apa sih? Hanya Kristen. Hanya Yesus yang diolok-olok penyembah setan. Ada nggak satanis sembah imanmu? Menyalahkan imanmu? Enggak. Kenapa salib yang dibalik-balikkan? Kenapa simbol agama lain yang nggak dibalik-balikkan?
Kenapa hanya Yesus yang diolok-olok? Kenapa hanya kekristenan yang dihina dan dianiaya oleh penyembah-penyembah setan itu? Karena dia tahu lawannya siapa. Yang lain itu dia tidak anggap lawan. Yang dia anggap lawannya hanyalah Kristus. Dia begitu benci sama Yesus karena mereka tidak bisa mengalahkan Yesus. Tapi Yesus yang mengalahkan mereka dengan bangkit kembali. Makanya dia menganiaya orang Kristen. Karena dia tidak bisa menganiaya Allah, maka dia menganiaya hak miliknya Allah yang dikasihi Allah, yaitu orang Kristen. Gak ada yang diserang satanis itu, gak ada yang nyerang agama lain selain Kristen. Hanya Kristen yang dia serang. Kami yang sangat dijelek-jelekkan sama mereka. Gak percaya? Cari tahu sendiri. Ada gak yang dilawan mereka selain kami? Gak ada. Gak pernah tuh mereka lawan yang sebelah. Gak pernah tuh mereka lawan yang lain. Cuma kami yang dilawan. Karena mereka tahu lawannya itu siapa. Yang di belakang, setan yang di belakang mereka itu tahu lawannya itu siapa. Roh yang di dalam kami. Kalau di luar negeri itu kan rata-rata Kristen kan, yang di luar negeri itu. Ya. Terus kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari itu kayak ini loh kak, kayak nggak sehat, kayak minum-minum, yang ceweknya nggak pakai bajunya kayak gitu. Oh iya, betul. Dalam berarti mereka tidak melakukan perintah Kristus. Nah, Tuhan dalam Kristen itu diperbolehkan ya? Itu dilarang. Pakaian. Enggak. Itu dilarang. Enggak boleh. Itu kan kamu harus bedakan mana hal-hal yang agamis, mana hal-hal yang sifatnya budaya. Barat itu kan itu tradisi Barat. Coba lihat di tempatnya Tuhan Yesus emang ada yang begitu. Di Yerusalem emang ada yang pakai bikini-bikini begitu. Itu budaya. Berarti itu budaya mereka, bukan? Tapi mereka kan diajarin kan aturan kan? Ya diajarin, tapi mereka nggak mau dengar. Kalau diajarin berarti nggak mau dengar kalau tetap begitu. Makanya kita nggak boleh mengikuti itu. Kita harus mengikuti ajarannya Kristus. Tuhan Yesus berkata, jagalah kekudusanmu, jagalah hatimu. Kalau bahasa sekarang nih Kristen KTP, benar nggak? Betul. Oh, ya. Gitu. Jadi emang ya mereka lebih menjunjung tinggi budayanya daripada hanya KTP-nya aja Kristen, tapi ya melakukan hidup seperti orang-orang ya bukan Kristen gitu lah. Karena siapapun bisa ngaku Kristen, setan pun bisa ngaku Kristen, tapi apakah buahnya? Kan Tuhan Yesus dalam Matius 7 berkata, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Kalau kita melihat begitu gaya mereka ya, berarti mereka bukan Kristen sejati. Tapi mencoreng citra Kristen ya itu tuh. Ya mereka akan dituntut di penghakiman, di hari penghakiman untuk itu. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Tuhan yang akan menghakimi dia, bukan saya. Saya nggak berhak menghakimi, tapi Firman yang menghakimi mereka. Yoi, satu lagi kak. Ini agak kocak tapi penasaran. Sinterklas itu ada apa enggak? Sinterklas itu terinspirasi dari bapak gereja bernama Santo Nikolaus. Santo Nikolaus itu adalah bapak gereja yang menampar bidat Arius, yang mengajarkan paham sesat. Jadi ada seorang bidat bernama Arius, dia itu mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan, lalu ditampar sama Santo Nikolaus. Dan Santo Nikolaus itu sangat mencintai anak-anak, hidupnya begitu saleh, dia dicintai banyak orang, dan dia sangat cinta dengan anak-anak. Makanya cintanya dia kepada anak-anak itu dihargai dan dihormati dengan figur Sinterklas. Makanya Sinterklas itu identik dengan anak-anak, hadiah lah, kado-kado apa segala macam. Oh jadi bukan malaikat? Bukan, itu manusia kayak kita. Kok di animasi kayak terbang dari langit pakai kereta? Namanya juga animasi. Oh. Di animasi juga dibuat banyak hal-hal yang nggak sesuai. Tapi kan itu animasi. Berarti aku duganya salah dari dulu. Aku kira itu malaikat. Bukan. Terbang pakai rusa itu. Bukan. Oh iya. Oke. Itu ya. Kita ganti ya. Ya, thank you waktunya. Oke, God bless. Halo.
Astaga naga. Silakan, siapa ini? Si Mamura. Halo, Ya, silakan Pak, mau tanya apa Pak? Eli, aku mau nanya dong, kenapa mesti ada kematian dalam pandangan kita sebagai orang Kristen? Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kematian itu karena dosa. Manusia, Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia untuk mengalami kematian. Jadi Tuhan nggak pernah ciptakan Elia untuk mati sampai usia 70 tahun. Untuk mati sampai usia 80 tahun. Sejak semula untuk memenuhi tujuan Allah, Kejadian 1 ayat 28, bahwa kita berkuasa atas bumi ini, itu untuk tujuan yang kekal. Bukan untuk waktu yang sementara, tetapi apa yang membuat kita mengalami kematian? Dosa. Sebab Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang buat kita mengalami kematian. Enggak ada Tuhan kita itu ciptakan kita mati lalu nyawanya dicabut-cabut lah, atau nyawanya diambil-ambil. Enggak ada itu. Manusia diciptakan untuk hidup. Makanya Kejadian 1 ayat 26, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita itu diberi bibit ilahi sejak semula dicipta. Makanya kita bisa hidup. Allah itu hidup, kita pun hidup. Allah itu berpribadi, kita pun berpribadi. Allah itu berakal budi, kita pun berakal budi. Allah itu memiliki roh, kita pun diberikan roh menurut kinerja dan kuasa rohnya yang menghidupkan. Ayub 33 ayat 4. Jadi kematian itu terjadi kenapa? Karena kita sudah tercemar karena kuasa. Kuasa apa? Kuasa dosa. Karena dosa itu tidak bisa bersatu dengan yang kudus, maka lawannya yang kudus adalah dosa. Nah, kalau yang kudus itu adalah hidup, maka yang tidak kudus adalah mati. Maka Allah yang hidup adalah Allah yang kudus, maka kita yang berdosa adalah orang-orang yang mati. Jadi nggak ada Tuhan ciptakan manusia untuk alami kematian, tuh nggak pernah. Tuhan ciptakan kita untuk memiliki hidup. Makanya tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan kembali rancangan yang semula dari penyelewengan manusia di dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah hidup itu. Akulah terang dunia. Yang artinya di dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah mati oleh karena dosa, kita bisa memperoleh hidup di dalam hidupnya Dia yang sempurna itu. Makanya di langit bumi baru nanti, kita akan kembali seperti keadaan Adam dan Hawa, di mana maut tidak ada lagi. Gitu. Jadi kematian itu ada, bukan Tuhan yang buat, tapi kita sendiri yang membuat kita mati oleh karena dosa-dosa kita. Dan dosa kita itu tidak dapat bersatu dengan Dia yang kudus itu, maka konsekuensi lawannya hidup itu adalah kematian. Makanya kita mati. Oke, jadi kalau misalnya ketika manusia itu mati, ini kita bicara soal Kristen ya, kita yang meninggal di dalam kekristenan. Ketika kita itu sudah meninggal, apakah yang meninggal ini langsung kayak misalnya dia yang berdosa langsung dijatuhkan ke neraka, atau gimana sih setelah kita meninggal? Kalau kita lihat kisah orang kaya dan Lazarus, ketika orang meninggal, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka rohnya itu akan dituntun oleh malaikat ke Firdaus. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, maka dosa-dosanya akan membuat dia tersiksa di alam kematian, yaitu Tartarus. Ya, jadi ingat, yang membuat kita ke neraka itu adalah dosa-dosa kita sendiri. Makanya Rasul Paulus dalam Efesus 6 berkata, lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, yang artinya ketika orang tidak percaya Yesus, maka rohnya itu akan ditawan oleh iblis-iblis yang ada di udara ini dan dituntun kepada maut. Itulah alam maut. Ya. Nah, kalau dia percaya Yesus, maka akan ada malaikat yang menuntun rohnya itu menuju Firdaus, melewati
udara-udara ini. Nah, iblis-iblis itu akan menuntut jiwa kita, tetapi malaikat ini akan menuntun kita sampai ke Firdaus, ke tempatnya Bapak Abraham. Begitu. Ya. Kalau untuk apa namanya di dalam Alkitab dia tertulis di mana ya? Iya, di Injilnya Rasul Lukas tentang orang kaya dan Lazarus. Kamu cari aja. Orang kaya dan Lazarus, lalu Yohanes 8 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu mengenai Tartarus, 1 Petrus 1 Petrus, oh bukan 1 Petrus, 2 Petrus 2 ayat 4. Oh ya, 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 itu tentang Tartarus. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Nah, gua-gua yang gelap itu dalam bahasa Yunaninya adalah Tartaro atau Tartarus. Ya. Oke. Lalu kemudian tadi kan kita yang meninggal di dalam apa tadi? Kita yang percaya kepada Kristus, ketika kita meninggal kita akan dituntun ke mana tadi? Firdaus. Ke Firdaus. Berarti apakah nanti kita itu akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus itu apa sih? Gimana ya? Lupa aku. Apakah nanti kita akan dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kalinya atau gimana? Iya, kita akan dibangkitkan. 1 Korintus 15. Kita akan dibangkitkan sama seperti Kristus yang sulung telah bangkit. Ya, kita akan memperoleh tubuh kemuliaan. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu, yang rohnya sudah di Firdaus dan di Tartarus, maka tubuh mereka nanti di bumi ini ketika Tuhan Yesus datang akan dibangkitkan lalu dipersatukan dengan roh mereka semuanya. Gitu. Lalu dihakimi. Nah, kalau kita yang masih hidup ketika dia datang dan kita masih hidup, maka tubuh kita yang sekarang ini akan otomatis diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Makanya Rasul Paulus berkata, yang binasa ini harus kita tinggalkan dulu untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Karena tubuh kita yang sekarang itu tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Karena dalam kerajaan sorga, darah dan daging itu tidak masuk. Nah, tubuhnya kita nantinya adalah tubuh yang sesuai dan bisa beradaptasi dengan ekosistem langit bumi baru di mana tidak ada lagi dosa. Nah, sedangkan tubuh kita ini masih berdosa. Jadi orang itu harus mati untuk menanggalkan tubuh kita yang berdosa ini. Makanya orang Kristen itu nggak perlu takut mati. Kenapa? Karena kematian dalam iman Kristen adalah sebuah pengharapan baru di mana kita meninggalkan tubuh kita yang berdosa yang hina ini dan kita bersatu dengan para kudus di dalam Firdaus, dan kita punya pengharapan di dalam iman bahwa Tuhan akan membangkitkan tubuh kita di dalam tubuh yang mulia seperti tubuhnya itu dan bersatu dengan roh kita yang menanti di Firdaus. Makanya Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang Kristen tuh nggak perlu takut mati, karena kematian bagi kita bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi kematian bagi kita adalah sukacita dengan terwujudnya harapan kita bahwa kita akan bersatu dengan para kudus di Firdaus dan memperoleh tubuh kebangkitan atas kemuliaan yang kita peroleh dari Kristus. Begitu. Ya. Oke. Thank you ya Elia. Oke. Kita lanjut ya. Yesus memberkati. Kok banyak banget sih yang mau naik? Aduh. Silakan, siapa ini ya? Halo. Ya, silakan. Iya, aku mau tanya ke Kak Elia. Kalau kita jarang ke gereja gitu, terus sering berdoa juga gitu, itu bakal dibangkitkan juga gak ya? Jarang ke gereja karena apa, Bu? Malas? Aku tuh kerja gitu Kak, jadi gak punya waktu gitu buat hari Minggu gitu. Kerjanya di apa? Di luar negeri atau apa? Atau pekerjaan yang bagaimana? Ya liburnya tuh bukan kayak hari Minggu gitu sih Kak. Oh ya.
Ya nggak apa-apa sih kalau memang alasannya begitu, tapi tetap ingat untuk bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Karena gini, kamu ke gereja itu bukan untuk dengar-dengar khotbah, kamu ke gereja itu untuk menerima perjamuan kudus. Jadi ya, kamu usahakan bisa terima perjamuan kudus kapan gitu. Jangan enggak, karena perjamuan kudus adalah berkat yang kamu terima ketika kamu sudah mati bersama dengan Kristus di dalam baptisan. Gitu, ya. Semua orang akan dibangkitkan, yang akan dilemparkan ke neraka pun akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang akan binasa pun tetap dibangkitkan, tetapi dia akan binasa dan tersisa di dalam kekekalan atas kebangkitan itu. Gitu. Jadi semua akan dibangkitkan. Orang percaya, orang tidak percaya akan dibangkitkan. Tetapi kamu bangkit untuk apa? Kalau percaya Yesus, kamu bangkit untuk memperoleh hidup. Tapi kalau kamu tidak percaya Dia, kamu bangkit untuk mati di dalam kekekalan. Gitu. Ya, jadi paham ya tujuannya ya. Oke. Makasih ya Kak Elia. Karena roh itu nggak bisa mati. Oke. Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun karena ini merupakan bagian dari ujian atau pencobaannya sebelum memulai pelayanannya secara publik. Menurut catatan Injil, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun atasnya dan ia dibawa ke padang gurun. Di sana iblis mencoba menggodanya dalam 3 ujian yang tercatat dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Setelah 3 ujian dan iblis gagal, maka iblis meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat datang dan melayaninya. Ujian ini menunjukkan keteguhan iman dan kepatuhan Yesus kepada kehendak Allah, serta mempersiapkannya untuk memulai pelayanannya yang misionaris. Secara teologis, pencobaan ini juga menunjukkan bahwa Yesus sebagai anak Allah yang lengkap dan penuh Roh Kudus tidak hanya mengenakan tubuh manusia, tetapi juga menghadapi pencobaan seperti manusia, namun tanpa dosa.